pagi saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan dimanapun saudara berada. Apa kabar? Saya penuh percaya hari ini hari yang telah dijadikan oleh Tuhan untuk kita diberkati dan menjadi berkat bagi semua orang. Nah, saudara-saudaraku diberkati oleh Tuhan, satu ayat firman Tuhan yang saya mau bacakan buat saudara-saudara sekalian pada saat ini di dalam kitab Mazmur 62 ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga mengatakan demikian: perasaan tenang dekat Allah untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud. Saudara, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Nah, saudara-saudaraku diberkati oleh Tuhan, banyak orang yang mencari ketenangan di dalam kehidupannya, dan saya yakin percaya siapapun kita, mau orang miskin mau orang kaya, yang sedang-sedang saja saudara-saudaraku, bahwa kita semua hidup untuk mencari yaitu yang namanya ketenangan. Ya betul kan? Ya, ada orang yang hanya mencari ketenangan berkeliling Indonesia saudaraku dengan memakai sepeda motor, dengan memakai mobil, ya hanya untuk mencari ketenangan. Ya, kemudian ada juga orang yang mencari ketenangan untuk pergi tinggal di pedesaan, jauh dari kebisingan kota, keramaian, hanya untuk apa? Untuk mencari ketenangan. Adapun orang yang mengumpulkan harta yang banyak, uang yang banyak, memiliki mobil, rumah yang begitu banyak saudara-saudaraku, hanya untuk apa? Agar supaya dia berpikir anak-anaknya, keturunan-keturunannya itu akan memperoleh kenyamanan, ketenangan, kedamaian, ya, dan dia pun menjadi tenang seperti itu. Dan ada pula orang yang mencari ketenangan dengan terus mencari menggapai pendidikan saudara, ya, S1, S2, S3 dan sebagainya, dan pada akhirnya dia boleh mendapatkan pekerjaan, dan melalui pekerjaan itu dia boleh menjadi tenang. Nah, tetapi saudaraku berkati oleh Tuhan, apapun yang menjadi usaha kita untuk mencari ketenangan, kalau kita mau jujur di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah kehidupan kita, maka sampai kita menjadi tanah pun saudaraku, kita tidak akan pernah mendapatkan sebuah ketenangan. Karena kenapa? Karena manusia memiliki satu sifat, yaitu sifat tidak pernah puas dengan apa yang Tuhan telah berikan di dalam kehidupan saudara dan saya. Ya, kita harus jujur tentang itu saudara-saudara. Nah, sifat ini saudaraku membuat kita tidak menjadi tenang. Ya, seperti yang saya katakan tadi, ada orang yang mencari harta yang begitu banyak, ya, dan pada akhirnya melalui harta itu dia tidak menjadi tenang. Karena kenapa? Dia mulai berpikir, aduh jangan-jangan nanti saya dirampok, saya dibunuh, bagaimana dengan anak saya, keturunan saya. Akhirnya harta yang dia cari tadi saudaraku berkati oleh Tuhan membuat dia kacau balau, menjadi tidak tenang, akhirnya depresi, dan banyak orang yang gila juga saudaraku dengan hanya memikirkan tentang hartanya. Ada juga orang yang seperti saya katakan tadi, sudah sekolah tinggi-tinggi gitu ya, sudah mencapai sarjana S1, 2, dan 3, dan pada akhirnya mendapatkan pekerjaan, dia pikir pekerjaan itu berikan ketenangan, ternyata tidak, ya, tidak pernah puas dengan apa yang dia miliki. Akhirnya dia mulai mencari lagi, yang bersekolah terus sampai masa tuanya hanya sekolah terus saudara, akhirnya mati dan tidak mendapatkan ketenangan. Dan itu merupakan suatu sifat, ya, yang dimiliki oleh manusia, yaitu sifat yang tidak pernah puas dengan apa yang kita miliki. Tetapi saudara berkati oleh Tuhan melalui pembacaan firman Tuhan pada saat ini, saya mau katakan bahwa setiap orang yang percaya, setiap orang yang dekat dengan Allah, pasti kehidupannya akan tenang. Nah, ini saudaraku, ya, harus digarisbawahi. Setiap orang percaya yang memiliki kedekatan dengan Tuhan, keintiman dengan Tuhan, pasti kehidupannya akan menjadi tenang, saudara-saudaraku. Nah, saudaraku diberkati oleh Tuhan, Raja Daud pada ayat yang kedua ini mengatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, saudaraku. Nah, artinya
perkataan ini atau kalimat ini atau ayat ini saudaraku berkati oleh Tuhan diawali dengan kata hanya, saudara. Ya, kata hanya artinya saudara berkati oleh Tuhan berarti sebelumnya itu ada pilihan-pilihan, saudara. Ya, pada waktu saudara dan saya mungkin waktu dulu kita masih muda, ya kita berpacaran, gitu kan. Kita mungkin ada pilihan-pilihan gitu, ya. Pilihan-pilihan, oh saya mau milih ini, si A, si B, si C, si D, ya, si E, si M, banyak sekali ya gitu saudara berkati oleh Tuhan. Dan pada akhirnya kita katakan saya memilih dia, ya karena hanya dengan dia saya menjadi tenang. Nah, saudara berkati oleh Tuhan, mungkin seperti itu juga Daud, ya. Daud memiliki banyak teman, Daud memiliki banyak sahabat, banyak panglima, banyak tentara, banyak prajurit. Ya, Daud memiliki harta yang begitu banyak, saudara berkati. Mungkin Daud mencari ketenangan lewat teman-temannya, sahabat-sahabatnya, lewat panglima, prajurit, lewat harta yang dia miliki, saudaraku. Tetapi pada akhirnya Daud katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Luar biasa saudaraku berkati oleh Tuhan. Jadi saudara berkati oleh Tuhan, mengapa Daud mengatakan hanya dekat Allah saja aku tenang? Jadi bukan tanpa alasan Daud mengatakan hanya dekat Allah saja aku tenang. Ada alasan-alasan dan yang sesuatu yang Daud telah rasakan di dalam kehidupannya, sehingga Daud katakan, tidak ada sahabat saya tidak bisa membuat saya tenang, ya harta saya tidak bisa membuat saya tenang, jabatan tidak membuat saya tenang, hanya dekat Allah saja aku tenang. Ya, kita melihat saudara, alasan yang pertama adalah dia katakan begini, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Nah, ayat yang ketiga ini alasan yang pertama. Dia katakan begini, hanya dialah gunung batuku. Nah, ini saudara-saudara, alasan yang pertama. Dan yang sesuatu yang yang Daud telah rasakan, dia katakan bahwa hanya dialah gunung batuku. Diawali dengan kata hanya lagi, ayat yang ketiga ini. Artinya saudara berkati oleh Tuhan, seperti yang saya katakan tadi, mungkin Daud mencari keselamatan, mungkin Daud mencari kekuatan perlindungan, kekuatan dari sahabat-sahabatnya, dari orang-orang yang dekat, dari panglima, prajurit, hartanya saudaraku. Tetapi tidak ada yang bisa memberikan dia kekuatan, saudaraku, ya. Ya, ketika Daud dalam keadaan terpuruk, ketika Daud dalam keadaan jatuh, tidak ada yang bisa memberi dia kekuatan. Dia katakan, hanya dialah gunung batuku. Hanya Tuhan yang memberi dia kekuatan. Ya, ketika dia jatuh, Tuhan angkat dia, Tuhan kembali sayangi dia, saudara-saudaraku berkati oleh Tuhan, sehingga Daud kembali bangkit dan kembali melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupannya. Seperti itulah kehidupan saudara dan saya. Saudara-saudaraku berkati oleh Tuhan, mungkin kita memiliki sahabat, teman yang begitu banyak, saudara. Ya, mungkin kita memiliki harta yang begitu banyak, saudara-saudaraku berkati oleh Tuhan. Pada saat kita sukses, ingat saudara-saudara berkati oleh Tuhan, pada saat kita sukses, maka sahabat-sahabat kita akan datang, saudaraku, iya kan? Akan datang berkumpul bersama-sama dengan kita. Bahkan orang-orang yang kita tidak kenal sekalipun, saudaraku, akan datang mengaku, oh ini saudara saya, oh ini papanya dulu sepupu dengan nenek saya, ini dan ini dan ini dan ini. Itu pada waktu kita lagi ada di atas kesuksesan kita. Tapi saudara berkati oleh Tuhan, saudara harus sadar, harus mengakui, ketika saat kita jatuh terpuruk, saudara jatuh lemas, saudara bangkrut, saudara berkati oleh Tuhan, sahabat-sahabat kita tadi, saudara, akan pergi menjauh, dan akhirnya hilang semuanya, saudara. Ya, hilang, saudara berkati oleh Tuhan. Akhirnya kita hanya tinggal sendiri. Saudara berkati oleh Tuhan, Daud katakan, hanya dialah gunung batu. Saudara berkati oleh Tuhan, saat kita jatuh, saat kita terpuruk, ya, Tuhan katakan, hei anakku, marilah kepadaku, kamu yang letih lesu dan berbeban-beban, ya, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini luar biasa. Jadi alasan yang pertama
mengapa Daud katakan hanya dekat Allah saja aku tenang, karena Tuhanlah yang memberi kekuatan kepada kita sehingga kita bisa kembali bangkit, kita kembali memiliki semangat untuk hidup, untuk melanjutkan kehidupan ini bersama dengan Tuhan. Alasan yang kedua dia katakan begini, hanya Dialah gunung batuku dan dia katakan keselamatanku. Nah saudara-saudara berkati oleh Tuhan, tidak ada satu orang pun di dalam dunia ini yang bisa memberikan kita keselamatan, saudara, ya, kecuali yaitu Tuhan yang kita sembah, yang kita muliakan. Dia adalah keselamatanku, saudara, ya. Tuhan Yesus katakan, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada satu orang pun yang datang sampai kepada Bapakku kalau tidak melalui aku. Nah saudara-saudara berkati oleh Tuhan, sahabat-sahabat kita tidak bisa menyelamatkan kita. Ibu, bapak, kakak, adik, om, tante, nenek kita, ya, buyut kita, itu tidak akan pernah bisa menyelamatkan kita, ya. Satu-satunya yang dapat menyelamatkan kita yaitu Tuhan Yesus yang kita sembah dan permuliakan. Jadi alasan yang kedua, karena Dia adalah keselamatan. Alasan yang ketiga, mengapa hanya dekat Allah saja aku tenang? Dikatakan karena hanya Dialah kota bentengku, ya kan? Dikatakan kota bentengku, keselamatanku, kota bentengku. Nah saudara-saudara berkati oleh Tuhan, dahulu kalau orang membangun kota itu pasti akan membangun benteng, pasti akan membangun pagar pelindung, saudaraku. Untuk apa, saudaraku? Agar supaya ketika ada ancaman bahaya musuh yang datang mau menyerang kota itu, maka musuh itu tidak akan pernah langsung masuk karena terhalang oleh tembok, terhalang oleh benteng kota itu sendiri. Nah saudara-saudara berkati oleh Tuhan, demikian pula yang dirasakan oleh Daud ketika ada ancaman yang datang di dalam kehidupannya, dikejar, ya, kiri kanan, saudara berkati oleh Tuhan, sahabat-sahabatnya tidak bisa melindungi dia, orang-orangnya tidak bisa melindungi dia. Dia katakan karena Dia adalah kota benteng, Dia yang memagari Daud, Dia yang melindungi Daud dari segala hal mara bahaya yang sedang mengejar-ngejar Daud. Demikian pula dalam kehidupan kita diancam, saudara-saudara berkati oleh Tuhan, dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kita mungkin akan diserang oleh sakit penyakit, kita mungkin akan digagalkan pekerjaan kita, ekonomi kita mungkin akan gagal, akan hancur. Ada ancaman-ancaman yang akan datang menghampiri saudara dan saya. Tetapi ketika Tuhan yang adalah benteng kita adalah kotanya, kita dipagari, kita dilindungi, kita dijagai di dalam setiap waktu, setiap saat, bahkan setiap detik kehidupan saudara dan saya, maka kita akan merasa tenang, saudara. Kenapa demikian? Karena kalau orang yang menjaga kita, ya kan saudaraku, kalau orang yang akan menjaga kita, maka mungkin kita akan berkata, saya tidak akan tenang. Karena kenapa? Jangan dia mengkhianati kita, jangan dia bersekongkol dengan musuh kita. Tetapi kalau Tuhan yang memiliki kehidupan saudara dan saya, napas hidup ini, segalanya yang kita miliki adalah milik Tuhan, itu yang menjaga kita, yang memagari kita, yang menjadi tembok perlindungan kita, yang menjadi benteng kehidupan kita. Maka yakin dan percaya kehidupan saudara dan saya akan terus menjadi tenang. Nah saudara-saudara yang berkati oleh Tuhan, yang saya mau katakan, tetaplah setia, dekat dengan Tuhan. Karena kenapa? Karena ketika kita dekat dengan Allah, kita akan menjadi tenang. Ketika kita dekat dengan Allah, kita bisa mendengar apa yang Tuhan mau sampaikan di dalam kehidupan kita. Ketika kita dekat dengan Allah, maka kita bisa menyampaikan apapun yang menjadi keluh kesah kita di dalam kehidupan saudara dan saya, dan Tuhan akan mendengarkan. Karena apa? Karena kita dekat dengan Allah. Kalau ketika kita dekat dengan Allah, Pemasmur katakan orang yang hidup dekat dengan Allah, maka kehidupannya akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang akan terus menghasilkan buah pada musimnya. Walaupun ada kekeringan terjadi, walaupun ada serangan-serangan di dalam kehidupan, ada gelombang-gelombang yang begitu besar menghempas kehidupan saudara dan saya. Tetapi ketika kita dekat dengan Allah, sang sumber
air kehidupan itu, maka kita akan terus dialiri dengan air-air kehidupan yang tidak akan pernah habis di dalam kehidupan kita, dan kita akan terus berbuah, menghasilkan buah. Untuk itu tetap setia kepada Tuhan. Yang sudah setia tetap setia lagi kepada Tuhan. Tidak perlu melihat kiri kanan saudara, tidak perlu melihat saudara sahabat, tidak perlu melihat orang-orang yang ada di sekitar kita, karena untuk menuju ke surga kita tidak tergantung kepada pendeta, kita tidak tergantung kepada bapak, ibu, kita tidak akan pernah tergantung kepada suami, istri, anak-anak kita, tidak. Itu pribadi kita. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, setiap kita yang dekat kepada Allah, kita akan menjadi tenang di dalam kehidupan kita. Terpujilah Tuhan, termulialah Tuhan. Biarlah Tuhan semakin dipermuliakan, agar supaya Tuhan semakin besar dan kita semakin kecil. Tuhan Yesus memberkati kita dan memberkati firman Tuhan yang telah kita dengarkan pada saat ini. Haleluya.